Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai suara hati. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita, saya ingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, jangan begadang, jangan tidur terlalu malam, dan makan makanan yang bergizi juga. Jangan lupa kalau bepergian memakai masker, jaga jarak, kemudian bawa juga hand sanitizer. Nah, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita, saya ingatkan yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Hari ini kita akan mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah memberikan kehendak yang kuat pada Yesus Tuhan kami. Tanpa takut atau goyah, Engkau berpegang pada kehendak-Mu, meski harus menanggung pengorbanan yang berat. Tatkala digoda iblis, ia tidak goyah. Demikian pula ketika harus menderita sengsara sampai mati. Bunda Maria pun Kau berikan kepada kami sebagai panutan yang berkehendak kuat. Berilah kami kehendak yang kuat, agar pada saat goyah kami tidak berbelok arah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita sudah mengawali kegiatan kita dengan doa. Kita mohon kehendak yang kuat. Nah, teman-teman mungkin bertanya ya, atau ada pertanyaan, apa itu suara hati? Apakah suara yang ada di hati? Bener nggak ini suara yang ada di hati? Kira-kira hati itu ada suaranya nggak ya? Ya biasanya hati itu di Indonesia itu dikaitkan dengan jantung ya, heart. Jadi kalau heartbeat itu kan duk 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 gitu ya. Tapi bukan itu yang dimaksudkan, tetapi adalah hati nurani atau bahasa Inggrisnya conscience. Tulisannya conscience. Nah, jadi hati nurani memang ini kita pakai atau sering mempengaruhi hidup kita dalam mengambil keputusan, entah itu baik ataupun buruk. Nah, dalam arti luas, hati nurani atau suara hati itu ya dimengerti sebagai kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Keinsafan akan adanya kewajiban. Nah, sementara dalam arti sempit, suara hati dimengerti sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas buruk baiknya. Suara hati yang menilai suatu tindakan manusia benar atau salah, baik atau buruk. Nah, dalam arti sempit itu lebih menekankan kepada penerapan ya kesadaran moral itu. Kalau dalam arti luas hanya sebatas kesadaran, tapi kalau dalam arti sempit lebih kepada penerapan kesadaran moral ini. Nah, suara hati itu juga menjadi hakim ya untuk menentukan bahwa yang kita lakukan itu baik atau buruk, keliru atau tidak. Nah, suara hati atau hati nurani merupakan daya atau kemampuan khusus untuk membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk, serta menilai baik buruknya perbuatan itu berdasarkan akal budi. Maka manusia berbeda dengan makhluk Tuhan yang lain. Kita diberi akal budi, kita diberi hati nurani, dan terakhir kita diberikan kebebasan. Itu yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Nah, teman-teman, conscience atau hati nurani itu merupakan hasil dialog pribadi kita yang terdalam dengan Allah ketika kita menghadapi dan menanggapi situasi hidup sehari-hari. Maka kalau kita berdialog dengan Allah, maka memang suara hati itu sama dengan suara Allah. Maka melawan suara hati berarti melawan Allah. Agar kita setia pada kehendak Allah, kita perlu bersatu dengan Roh Kudus dan mengandalkan kekuatannya. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Maka mungkin kita bisa bertanya, bagaimana sih cara kerja suara hati? Atau mungkin kita juga bisa bertanya, bagaimana kok suara hati bisa salah atau tumpul? Atau bagaimana sih cara membina suara hati agar tetap murni? Nah, kita akan melihat bersama-sama teman-teman. Yang pertama, bagaimana cara kerja suara hati? Ya, begini caranya. Yang pertama, ya sebelum bertindak, suara hati berfungsi sebagai petunjuk atau indeks. Nah, yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Sesungguhnya kesadaran moral semacam ini sudah dimiliki setiap orang.
Ya, jadi sebelum bertindak dia sudah memberikan petunjuk kepada kita. Kemudian yang kedua, pada saat menjelang bertindak, suara hati bertindak sebagai hakim atau iudex yang menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang atau menghindari yang jahat. Selama perbuatan belum selesai, suara hati akan tetap bekerja terus, menyuruh melakukan hal yang baik dan melarang atau tidak melarang kita untuk melakukan yang jahat. Ya, jadi itu misalnya saja nanti kalau misalkan mencontek itu perbuatan baik atau tidak. Ya, tentu suara hati akan mengatakan itu perbuatan yang jelek atau tidak baik. Maka ketika kita mau bertindak atau kita sudah melakukan, misalnya nih, ternyata kita jatuh kepada godaan kita mau mencontek. Tetapi lihat ya, pada saat kita mencontek itu kemudian terbesit atau suara hati kita berkata jangan, jangan. Maka kemudian kita tinggalkan kegiatan mencontek itu. Nah, itulah peran suara hati. Kemudian sesudah tindakan selesai dilakukan, misalkan kita sudah selesai mencontek misalnya, dia berfungsi memberikan vonis atau vindex ya, yang menyatakan apakah perbuatan kita tepat atau tidak tepat. Bila yang kita lakukan benar, ia akan memberikan pujian sehingga kita merasakan ketenangan. Tetapi bila kita tidak apabila yang kita lakukan itu jahat atau salah, maka ia akan memberikan hukuman yang membuat kita merasa bersalah dan tidak tenang, merasa dikejar-kejar kesalahan dan sebagainya. Nah, itu yang seperti saya contohkan tadi, saya mencontek, aduh, ternyata ketika kita mencontek suara hati kita kurang bekerja atau kita dikalahkan oleh bisikan-bisikan yang lain. Tapi ketika setelah selesai mencontek, oh iya tadi perbuatan saya salah, saya menyesal, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu merupakan cara kerja suara hati. Nah, kemudian teman-teman, kerja suara hati dapat ditinjau dari beberapa segi. Ya, yang pertama dari segi waktu. Tentu yang pertama hati nurani dapat berperan sebelum suatu tindakan dibuat. Ya, biasanya hati nurani akan menyuruh kalau perbuatan itu baik dan melarang kalau perbuatan itu buruk. Kemudian hati nurani dapat berperan pada saat suatu tindakan dilakukan. Ia akan terus menyuruh jika perbuatan itu baik dan melarang jika perbuatan itu buruk atau jahat. Teman-teman juga pasti sudah pernah mengalami hal ini. Kemudian hati nurani dapat berperan sesudah tindakan dibuat. Seperti tadi dikatakan tadi ya, soal prosesnya tadi, hati nurani akan memuji jika perbuatan baik itu baik, dan hati nurani akan membuat kita gelisah atau menyesal ketika perbuatan itu buruk atau jahat. Nah, teman-teman, dari segi yang kedua itu segi benar tidaknya. Hati nurani itu benar jika kata hati kita cocok dengan norma objektif. Misalnya saja menolong orang yang sedang mengalami musibah, ya, secara norma itu jelas benar ya, secara norma umum, karena menolong orang yang sedang musibah. Kemudian mengerjakan PTS dengan jujur. Nah, secara norma objektif bisa dimengerti bersama bahwa itu merupakan hal yang benar. Kemudian yang kedua, hati nurani keliru jika kata hati tidak cocok dengan norma objektif. Misalnya saja menerobos lampu lalu lintas berwarna merah. Jelas secara umum ya, secara objektif itu melanggar peraturan, walaupun dengan alasan oke, buru-buru atau mungkin tidak melihat, tetapi tetap menerobos rambu lalu lintas berwarna merah itu salah. Nah, dari segi pasti tidaknya. Jadi hati nurani atau suara hati itu pasti, artinya secara moral dapat dipastikan bahwa hati nurani tidak keliru. Kemudian hati nurani yang bimbang artinya masih ada keraguan. Nah, itu bisa ditinjau dari segi waktu, benar tidaknya, dan pasti tidaknya. Kemudian, apa penyebab tumpulnya suara hati? Ya, penyebab tumpulnya suara hati itu pertama, jelas karena orang yang bersangkutan tidak bisa menghiraukan hati nuraninya. Ya, jadi hati nurani berkata yang baik, dia mengabaikan. Kemudian orang yang selalu bersifat ragu-ragu dan bingung, ya, selalu bingung ya, mencontek boleh nggak ya? Tapi kalau nggak boleh, tapi aku nggak bisa, aku mencontek. Nah, jadi itu bersifat ragu-ragu. Tapi kalau kita yakin, ya, maka mencontek tidak baik, maka tidak akan kita lakukan. Kemudian pandangan masyarakat yang keliru, misalnya riba dianggap biasa. Riba itu berarti mengambil keuntungan dari yang lain. Kemudian yang keempat, pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan lainnya. Ya, di tengah lingkungan yang misalnya mengizinkan orang untuk mencuri, maka secara otomatis hati nuraninya ketika ia mencuri mengatakan enggak apa-apa, orang di lingkungan saya juga demikian.
Nah, ini lingkungan juga mempengaruhi tentang bagaimana hati nurani kita bisa tumpul. Kemudian pengaruh propaganda, media massa dan arus massa. Ini kemudian menjadi hal juga yang bisa menumpulkan hati nurani kita. Misalkan soal penyimpangan seksual, misalkan oke, lesbian itu biasa atau gay itu biasa, bisa diterima. Tetapi memang dalam ajaran agama hal itu semua ditolak, hal itu semua tidak dibenarkan. Maka itulah yang sekali lagi bisa menimbulkan tumpulnya hati nurani atau suara hati. Nah, suara hati dapat dibina dengan cara apa? Ya, supaya kita bisa membina hati nurani kita supaya terarah kepada yang baik. Yang pertama jelas ya, kita harus selalu mengikuti segala suara hati dalam segala hal. Ya, seorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya, hati nurani akan semakin tenang dan berwibawa. Seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinan akan menjadi sehat dan kuat. Dipercayai orang lain karena memiliki hati yang murni dan mesra dengan Allah. Berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan memandang Allah, seperti disampaikan dalam Injil Matius. Mencari ketenangan pada sumber yang baik. Nah, kemudian dengan membaca kitab suci, ya, membaca dokumen-dokumen gereja dan buku-buku lain yang bermutu. Jadi itulah caranya bagaimana kita supaya membina suara hati. Kemudian dengan bertanya kepada orang yang lebih punya pengetahuan atau berpengalaman dan dapat dipercaya, entah itu teman kita, guru kita, atau romo, frater, suster, ya, mengenai hal-hal tertentu yang mungkin membuat kita menjadi semakin tahu. Kemudian ikut dalam kegiatan rohani, misalkan rekoleksi, retret, dan lain sebagainya, doa lingkungan, misa kudus, itu salah satu cara untuk kita dapat membina suara hati. Kemudian mengkoreksi diri atau introspeksi, karena introspeksi diri sangat penting untuk dapat selalu mengarahkan hidup kita, menjaga kemurnian hati kita. Nah, itulah caranya teman-teman bagaimana supaya kita selalu membina suara hati. Nah, Santo Paulus sendiri mengatakan bahwa hidup manusia itu ya kerap kali dihadapkan pada dua hukum, satu hukum Allah dan hukum dosa. Hukum Allah selalu menuju kepada kebaikan, sementara hukum dosa selalu menuju kepada kejahatan. Nah, dalam hidup manusia seperti dikatakan Rasul Paulus, selalu akan ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Ini dikisahkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nanti kita akan baca sama-sama. Nah, kita harus sampai pada mampu memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh. Karena sekali lagi memenangkan hati nurani kita dan mengalahkan kecenderungan kita yang menyesatkan, kita harus peka terhadap sapaan dan rahmat Allah. Kita harus mencoba memenangkan hati nurani kita dan mengalahkan kecenderungan kita yang menyesatkan. Nah, teman-teman, dalam dokumen gereja Gaudium et Spes artikel 16 dikatakan, ya, tidak jarang terjadi bahwa hati nurani keliru karena ketidaktahuan yang tidak teratasi. Kan hal itu ya tidak kehilangan martabatnya. Hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi kalau manusia terikhtiar untuk mencari yang benar dan yang baik. Itu artinya manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Dengan bantuan Roh Allah, kita mampu untuk mengalahkan kekuatan dahsyat yang menguasai suara hati kita, yang oleh Santo Paulus dinamai kuasa keinginan daging. Nah, teman-teman, kita akan baca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak dalam
nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa dalam kehidupan manusia selalu manusia dihadapkan pada pilihan yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Nah, seperti tadi dikatakan dalam dokumen gereja Gaudium et Spes artikel 16 dikatakan di lubuk hati nurani manusia menemukan hukum yang tidak diterima dari dirinya sendiri melainkan harus ditaati. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara itu menggemakan dalam lubuk hatinya. Jalankan ini, elakkan itu, sebab dalam hatinya manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu, dan menuruti hukum itu pula ia akan diadili. Suara hati ialah hati manusia yang paling rahasia, sanggar suci. Di situ ia seorang diri bersama Allah yang pesannya menggema dalam hatinya. Berkat hati nurani dikenakanlah secara ajaib hukum itu yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesama. Atas kesetiaan terhadap hati nurani, umat Kristiani bergabung dengan sesama lainnya untuk mencari kebenaran, dan untuk kebenaran itu memecahkan sekian banyak persoalan moral yang timbul baik dalam hidup perorangan maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Nah, teman-teman, lewat hati nurani yang bersih, setiap orang tampil atau dipanggil untuk bekerja memecahkan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Sehingga persoalan-persoalan dalam masyarakat seharusnya dipecahkan pertama-tama melalui dialog yang dilandasi hati nurani. Karena hati nurani adalah suara Allah, jangan langsung didekati secara agama masing-masing atau melalui hukum. Contohnya ketika menangkap orang yang mencuri sebatang, mencuri pisang hanya beberapa biji. Menurut hukum wajib dikenai hukuman, tetapi bisa jadi bila didekati secara nurani akan muncul belas kasihan sehingga pencuri itu diampuni. Contoh lain misalnya, bila ada pasangan muda-mudi yang berbeda agama mau menikah, menurut hukum perkawinan negara dilarang, tapi bila menurut hati nurani, mungkin orang yang berpikir mengapa cinta harus dibatasi dengan peraturan. Maka sekali lagi pendekatan hati nurani itu sangat penting dalam menyelesaikan persoalan. Ketaatan kepada suara hati atau ketaatan kepada Allah itu perlu dilatih mulai dari hal-hal yang kecil. Banyak orang tahu bahwa berbohong itu tidak baik, tapi banyak orang terbiasa melakukan karena kebiasaan itu tidak dikikis sejak awal. Maka kebiasaan tersebut akan terbawa seumur hidup. Nah, teman-teman, ya awal kebohongan ya jelas hal yang kecil-kecil, kemudian nanti bisa berkembang menjadi kebohongan yang lebih besar, bahkan sampai kepada penipuan. Nah, teman-teman terkasih, menjaga kemurnian hati terwujud dalam melepaskan emosi, nafsu, serta tanpa pamrih yang tampak dalam 3 hal. Yang pertama, maksud yang lurus atau recta intentio. Ia konsisten dengan apa yang direncanakan, tidak dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Jadi dia konsisten. Kemudian, pengaturan emosi atau ordinario affectum. Ia tidak menentukan keputusan secara emosional. Jadi kalau sedang emosi, jangan mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, pemurnian hati atau purification cordis. Tidak ada kepentingan pribadi atau maksud-maksud tertentu di balik keputusan yang diambil. Nah, dari ketiga hal ini memang ini adalah cara untuk menjaga suara hati kita. Nah, hal ini dapat dilatih dengan penelitian batin, seperti merefleksikan rangkaian kata atau tindakan sepanjang hari, berdoa sebelum melakukan aktivitas, dan lain-lain. Nah, teman-teman terkasih, demikian pembelajaran kita hari ini tentang suara hati kita. Kita harus belajar dari sejak
dini ya, bagaimana untuk melatih suara hati kita seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita akhiri dengan doa. Kita siapkan hati, kita hendak berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita akan menderaskan Mazmur bersama-sama. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerubim, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Tinggallah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka diserukan kepada Tuhan, dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kami, Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita sudah mengakhiri pelajaran kita dengan doa. Sebagai penutup pembelajaran kita, saya ingin supaya kita memperdalam pembelajaran kita. Apakah kalian teman-teman sudah mengikuti dengan baik? Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. Yang pertama, jelaskan arti dan makna suara hati. Kemudian yang kedua, tuliskan cerita pengalaman bertindak berdasarkan suara hati. Pengalamanmu ya, bagaimana sih bertindak dengan suara hati itu? Kemudian yang ketiga, jelaskan pandangan gereja tentang suara hati menurut Gaudium et Spes artikel 16. Tadi sudah saya jelaskan juga ya. Nomor 4, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tumpulnya suara hati. Tadi juga sudah ada. Kemudian jelaskan cara-cara untuk membina suara hati. Tadi ada membina suara hati dan menjaga suara hati. Tadi ada beberapa ya. Kemudian nomor 6, tuliskan pesan kitab suci ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang berhubungan dengan suara hati. Oke. Nah, yang terakhir, tuliskanlah ungkapan niat untuk melakukan segala sesuatu menuruti suara hati. Tuliskanlah niatmu itu. Oke. Silakan nanti diselesaikan, kirimkan ke Bapak Ibu guru. Yang belum subscribe, teman-teman silakan tekan tombol subscribe supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Oke, sampai bertemu teman-teman di pembelajaran kita berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye. Tetap jaga kesehatan kita ya.